Halo, saya Lea Widiantari akan menyampaikan rangkuman agenda 3. Materi pertama adalah Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN. Berdasarkan jenisnya, ASN terdiri atas PNS dan P3K. 3 fungsi ASN yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan ASN, P3K dan PNS mendapatkan hak-hak sesuai dengan Undang-Undang ASN. Hak tersebut akan didapatkan ASN ketika telah melaksanakan kewajiban sesuai tugas dan fungsinya. Sebagai seorang ASN, wajib mengetahui kode etik dan kode perilaku ASN karena di dalamnya berisikan pengaturan perilaku yang wajib dilaksanakan sebagai pegawai ASN. Kemudian ada yang dinamakan sistem merit yang wajib dilaksanakan oleh komponen ASN yang terdiri atas PNS dan P3K. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit dalam pengelolaan ASN dilaksanakan melalui manajemen PNS dan P3K sesuai Undang-Undang ASN. Kemudian, apa jaminan sistem merit? Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Untuk kelembagaan sistem merit, tugasnya adalah menjamin keberadaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia merupakan organisasi yang mewadahi seluruh pegawai ASN. Pemutakhiran data secara berkala kepada BKN merupakan sistem informasi bagi ASN, dan apabila terjadi sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Kita masuk ke materi kedua, yaitu Whole of Government. Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah untuk tujuan pembangunan multisektor dan pelayanan publik. Mengapa WOG penting? Karena dipengaruhi 3 faktor. Yang pertama, faktor eksternal, kedua, faktor internal, dan ketiga, keberagaman latar belakang nilai dan budaya Indonesia. Untuk mempermudah penerapan WOG, maka ada 4 cara pendekatan yang dapat dilakukan dan umum dilakukan di Indonesia. Ada 3 tantangan utama dalam penerapan WOG, antara lain kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, serta kepemimpinan. Untuk jenis dan pola pelayanan dalam praktek WOG dapat dilihat di layar. Implementasi WOG dalam perspektif kebijakan Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan hakikat dasarnya dalam pelayanan publik. Kita masuk ke materi ketiga atau terakhir mengenai pelayanan publik. Konsep pelayanan publik mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan, dan kepuasan yang diberikan dan diterima. Terdapat 9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima untuk digunakan dalam merespon berbagai kelemahan yang melekat pada tubuh birokrasi. Ada 4 hal yang menjadi fundament pelayanan publik yang menjadi bagian dari pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Berikut adalah bentuk-bentuk patologi birokrasi yang harus dihindari oleh pegawai ASN. Selain itu, sebagai pegawai ASN juga harus memahami budaya birokrasi yang melayani masyarakat dengan cara-cara seperti tertera di layar. Dalam pelayanan publik, kita juga harus mengetahui perbedaan etika dan etiket. Etika adalah watak atau adat kebiasaan, sedangkan etiket adalah sopan santun dan tata cara pergaulan. Ada 6 dasar-dasar etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa. Adapun manfaat dari etiket adalah komunikatif, atraktif, respectable, dan self-confidence. Dalam pelayanan publik, dasar etiket yang seharusnya dilakukan oleh ASN adalah politeness, respectful, attentive, cooperative, tolerance, informality, dan self-control. Etiket layanan dapat diterapkan dalam beberapa praktik, diantaranya menyampaikan salam dan tegur sapa, bersalaman, bertamu, bertelepon, dan menangani keluhan pelanggan. Untuk mewujudkan pelayanan publik, maka sebagai pegawai ASN harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang terdiri dari responsif terhadap pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai, dan memberikan apresiasi kepada pegawai. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.